Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini berjumpa lagi bersama PT Lantomasa Anugrah. Kita akan bahas soal-soal ujian calon ahli K3 umum. Nah, kali ini materinya tentang identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko atau manajemen risiko. Dalam video ini nantinya kita akan membahas pertama tentang dasar hukum manajemen risiko, dilanjut tentang pengertian manajemen risiko, ada identifikasi bahaya, analisa dan penilaian risiko, penanganan risiko dan pemantauan review risiko. Nah, di soal-soal ujian calon ahli K3 umum itu banyak sekali soal-soal tentang manajemen risiko ya Bapak Ibu ya. Semoga kali ini video yang kita tampilkan berguna dan bermanfaat untuk kalian yang akan mengikuti ujian calon ahli K3 umum atau bahkan yang sudah selesai ujian calon ahli K3 umum. Langsung saja kita mulai ke soal yang nomor 1. Nomor 1. Tujuan utama manajemen risiko adalah A. Menghilangkan semua risiko, B. Mengurangi semua risiko menjadi 0, C. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko, dan D adalah mengabaikan risiko. Jawabannya adalah C. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dengan melakukan manajemen risiko yang efektif, dengan manajemen risiko dampak negatif dan risiko yang mungkin terjadi dapat dikurangi atau diminimalkan, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih baik dan mengoptimalkan kinerja mereka. Nomor 2. Tahapan dalam manajemen risiko adalah A. Identifikasi risiko, pengajian risiko, penilaian risiko, B. Analisis risiko, pengendalian risiko, evaluasi risiko, C. Identifikasi risiko, analisis risiko, pengendalian risiko, D. Pengkajian risiko, penilaian risiko, evaluasi risiko. Jawabannya adalah C. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Pasal 11 Ayat 3 berbunyi, kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 huruf A sampai dengan huruf F dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Nomor 3. Metode yang digunakan untuk mengelola risiko adalah A. Menghindari risiko, B. Mentransfer risiko, C. Mengurangi risiko, dan D. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya adalah D. Berikut adalah beberapa metode umum yang digunakan dalam manajemen risiko. Yang pertama adalah menghindari risiko atau risk avoidance. Mengambil langkah-langkah untuk menghindari risiko dengan menghentikan atau menghindari kegiatan atau situasi yang berpotensi menimbulkan risiko. Selanjutnya, mengurangi risiko atau risk reduction, mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampak negatif yang mungkin terjadi. Selanjutnya, transfer risiko atau risk transfer, yang dimana dimaksud dengan transfer risiko adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, seperti melalui asuransi atau kontrak yang mengalihkan tanggung jawab dan dampak risiko kepada pihak lain. Dan yang terakhir adalah mitigasi risiko atau risk mitigation, yaitu mengambil tindakan untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang terjadi, seperti melalui perencanaan kontingensi atau pemulihan setelah terjadinya risiko. Nomor 4. Dokumen yang digunakan untuk menggambarkan manajemen risiko adalah A. Rencana manajemen risiko, B. Laporan manajemen risiko, C. Analisis manajemen risiko, dan D adalah semua jawaban di atas benar. Jawabannya adalah D. Yang pertama adalah dokumen rencana manajemen risiko, yang dimana berisi rencana tindakan yang harus diambil untuk mengelola risiko yang diidentifikasi. Selanjutnya adalah dokumen laporan manajemen risiko, berisi laporan periodik tentang status manajemen risiko dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah dokumen analisis manajemen risiko, berisi informasi tentang risiko yang diidentifikasi, penilaian terhadap kemungkinan terjadinya risiko, dampak yang mungkin terjadi,
serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola risiko tersebut. Nomor 5. Dalam kegiatan manajemen risiko, pada tempat kerja di pabrik, bengkel, dan tempat kerja lainnya pada umumnya mencakup A. Identifikasi bahaya atau hazard identification atau HAZID. B. Penilaian risiko atau risk assessment. C. Pengendalian risiko atau risk control. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Pasal 11 Ayat 3 berbunyi, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A sampai dengan huruf F dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Nomor 6. Kondisi tempat kerja yang berbahaya sangat erat kaitannya dengan A. Cara kerja. B. Mesin pesawat alat. C. Proses produksi. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 11 Ayat 4 berbunyi, yang dimaksud dengan potensi bahaya adalah kondisi atau keadaan baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi, dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Jadi semuanya ini merupakan potensi dari terjadinya suatu potensi bahaya di perusahaan. Nomor 7. Sumber bahaya yang termasuk di dalam lingkungan kerja adalah A. Tempat kerja yang kotor. B. Cara pengamanan bahan yang salah. C. Kebisingan. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko serta sumber bahaya yang meliputi keadaan, mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, peralatan lainnya, dan bahan-bahan lingkungan kerja, sifat kerja, cara kerja, dan proses produksi. Tempat kerja yang kotor dapat menjadi sumber bahaya yang dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri dan virus. Cara pengamanan bahan yang salah dapat menyebabkan bahan berbahaya terpapar ke lingkungan atau pekerja. Kebisingan dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan kesehatan lainnya. Nomor 8. Apa yang dimaksud dengan Job Safety Analysis atau JSA? A. Suatu prosedur untuk mengidentifikasi bahaya pada setiap proyek untuk menentukan metode kerja yang benar dan menentukan solusi dari setiap bahaya. B. Suatu prosedur untuk mengidentifikasi bahaya pada setiap langkah kerja untuk menentukan metode kerja yang benar dan mengembangkan solusi bagi setiap bahaya. C. Suatu prosedur untuk menentukan potensi bahaya cukup untuk diketahui. Dan D. Suatu prosedur untuk mengidentifikasi bahaya pada setiap langkah kerja untuk mengumpulkan bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Jawabannya adalah B. Job Safety Analysis atau JSA atau analisis keselamatan pekerjaan adalah sebuah metode teknik dan prosedur yang digunakan untuk mempelajari, mengidentifikasi, dan menganalisis bahaya yang terkait dengan suatu pekerjaan atau tugas. Penjelasan ini bisa kita lihat juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 pada lampiran 1. Nomor 9. Job Safety Analysis atau JSA merupakan salah satu metode yang diaplikasikan dalam program risk management di tempat kerja. Pilih satu dari kegiatan di bawah ini yang tidak memerlukan JSA. A. Untuk menginvestigasi kecelakaan. B. Pengangkatan beban menggunakan crane. C. Pekerjaan penyelaman bawah air. D. Hidrotes pipa bertekanan. Dan E. Pekerjaan listrik dengan tegangan 220 volt. Jawabannya adalah A. JSA merupakan salah satu metode yang penting untuk mengelola risiko di tempat kerja yang berfokus pada identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan
atau tugas yang hendak dilakukan. JSA ini berfokus pada hubungan antar pekerja, tugas atau pekerjaan, peralatan, dan lingkungan kerja untuk menentukan langkah-langkah pengendalian dalam rangka meminimalkan bahkan menghilangkan risiko tersebut dengan cara pembuatan atau perubahan metode kerja, penggunaan peralatan perlindungan diri atau APD, pelatihan pekerja atau perubahan desain alat atau lingkungan kerja. 10. Langkah-langkah penerapan JSA antara lain: A. Pecahkan pekerjaan atau tugas menjadi langkah-langkah dan identifikasi bahaya dari setiap langkah serta nilai risiko dari bahaya yang diidentifikasi. B. Kembangkan cara menghilangkan risiko dari bahaya-bahaya yang teridentifikasi dan menilai kembali sisa risiko setelah adanya tindakan pengendalian. C. Bentuk audit atau mengaudit pelaksanaan JSA yang ada dan melaporkan temuan kepada manajemen. D. Jawaban A dan C benar. E. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah E. 1. Pecahkan pekerjaan atau tugas menjadi langkah-langkah dan identifikasi bahaya dari setiap langkah serta nilai risiko dari bahaya yang diidentifikasi. 2. Kembangkan cara menghilangkan risiko dari bahaya-bahaya yang teridentifikasi dan menilai kembali sisa risiko setelah diterapkannya tindakan pengendalian. Dan yang terakhir adalah bentuk audit untuk mengaudit pelaksanaan atau penerapan JSA yang ada dan melaporkan temuan kepada manajemen untuk melakukan perbaikan. Nomor 11. Untuk mengetahui potensi bahaya setiap langkah kerja dari suatu kegiatan kerja lapangan, perlu menanyakan kepada operator dan atau pekerja yang terkait di sana. Hal ini merupakan salah satu teknik JSA. A. Salah. Teknik tersebut hanya berlaku untuk critical text analysis. B. Benar. Hampir semua teknik penilaian risiko demikian. C. Benar, tetapi hanya untuk JSA saja. D. Tergantung tingkat kesulitan dari pekerjaan tersebut. E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah B. Menanyakan operator atau pekerja, umumnya dalam bentuk menanyakan secara langsung atau kuesioner, merupakan salah satu teknik identifikasi bahaya di tempat kerja. Dengan melibatkan operator atau pekerja dalam proses identifikasi bahaya dan analisis risiko sangat penting karena mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang pekerjaan yang dilakukan. Nomor 12. Berikut adalah keuntungan dibuatnya JSA, kecuali A. Menghilangkan bahaya. B. Menjamin keselamatan kerja kepada pekerja. C. Mengurangi atau mengendalikan bahaya. D. Menemukan sumber bahaya. Jawabannya adalah A. Keuntungan dibuatnya JSA bagi perusahaan atau pekerja adalah menjamin keselamatan kerja kepada pekerja, mengurangi atau mengendalikan bahaya, dan menemukan sumber bahaya. JSA tidak dimaksudkan untuk menghilangkan bahaya secara langsung, tetapi untuk mengurangi atau mengendalikan bahaya agar tidak sampai menyebabkan kecelakaan kerja. Nomor 13. Kegiatan inspeksi K3 di tempat kerja terdiri dari beberapa kegiatan di bawah ini kecuali A. Upaya mencari ketidaksesuaian di dalam sistem. B. Upaya menemukan sumber bahaya. C. Melakukan pemeriksaan di tempat kerja atau bagian tertentu. D. Penekanan terhadap hasil karya. Jawabannya adalah D. Inspeksi K3 adalah suatu upaya untuk memeriksa atau mendeteksi semua faktor, peralatan, proses kerja, material, area kerja, atau prosedur yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja, sehingga kecelakaan kerja ataupun kerugian dapat dicegah atau diminimalkan. Nomor 14. Apa yang dimaksud dengan risk assessment atau penilaian risiko? A. Proses mengidentifikasi bahaya yang ada di tempat kerja. B. Proses mengidentifikasi bahaya untuk menentukan metode kerja yang benar dan mengembangkan solusi bagi setiap bahaya. C. Proses menentukan tingkat bahaya dari potensi bahaya yang sudah diketahui
dari hasil identifikasi bahaya pada setiap langkah kerja. D. Suatu prosedur untuk mengidentifikasi bahaya pada setiap proyek untuk menentukan metode kerja yang benar dan menentukan solusi. Jawabannya adalah C. Risk assessment adalah proses menentukan tingkat bahaya atau level of risk atau magnitude of risk dari potensi bahaya yang sudah diketahui dari hasil identifikasi bahaya pada setiap langkah kerja untuk mengetahui besaran risiko dalam rangka menetapkan skala prioritas dalam pengendalian risiko. Nomor 15. Berikut adalah salah satu potensi bahaya yang harus Anda nilai tingkat risikonya. Bila kegiatan kerja dilakukan atau minimal hampir setiap 2 hari dan apabila terjadi kecelakaan, akibat dari proses kerja tersebut dapat merusak peralatan mencapai 200 juta rupiah. Menurut Anda, bagaimana tingkat risiko pekerjaan tersebut atau bila mengacu pada matriks risk assessment perusahaan Anda? A. Risiko tinggi. B. Risiko menengah. C. Risiko rendah. D. Jawaban A, B, dan C benar. E. Jawaban A, B, dan C salah. Jawabannya adalah D. Matriks risk assessment pada setiap perusahaan adalah berbeda sesuai dengan kebijakan perusahaan atau organisasi masing-masing. Dampak dari kecelakaan yaitu kerusakan peralatan dengan biaya 200 juta rupiah. Apakah termasuk kerugian materi yang kecil? Sedangkan cukup besar atau sangat besar adalah ditentukan oleh perusahaan terkait. Karena itu, penentuan tingkat risiko kejadian tersebut di atas bisa saja masuk kategori risiko tinggi, sedang, atau rendah, tergantung dari matriks risk assessment yang dimiliki perusahaan tersebut. Baik, dapat kita lihat pada matriks penilaian risiko berikut. Peluang itu sangat berpengaruh pada akibat atau resikonya nanti yang akan terjadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat juga masing-masing dari pengertian setiap apa yang ada di gambar berikut atau di tabel berikut. Ekstrim adalah penghentian kegiatan, high penanganan dengan penjadwalan secepatnya, moderate penjadwalan atau penetapan tanggung jawab, dan low adalah kendalikan dengan prosedur yang ada atau rutin. Nah, berikut adalah tabel standar penentuan kriteria risiko. Dapat kita lihat pada slide berikut, yaitu ada tabel peluang dan ada tabel akibat. Nah, Bapak Ibu bisa membaca pada tabel berikut ya Bapak Ibu ya. Semoga standar penentuan kriteria risiko ini yang kami berikan dapat membantu Bapak Ibu juga. Nomor 16. Berikut adalah tanggung jawab HSE terhadap JSA. A. Membuat dan menyusun JSA. B. Mengadakan audit acak dan memelihara standar yang diterapkan di sebuah departemen. C. Kadang-kadang menyusun JSA. D. Melaksanakan dan mematuhi program JSA di tempat kerja. Jawabannya adalah A. Selain membuat dan menyusun JSA di tempat kerja, tanggung jawab HSE adalah juga melakukan sosialisasi dan pelatihan JSA kepada pekerja dan supervisor dan membantu pekerja atau supervisor dalam melakukan JSA dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan JSA. Yang termasuk dalam syarat-syarat keselamatan kerja yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pada pasal 3 adalah A. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. B. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. C. Memberi APD pada para pekerja. D. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Jawabannya adalah E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 3 Ayat 1 dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. Selanjutnya, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, dan terakhir adalah menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. Nomor 18. Pada manajemen risiko yang termasuk dalam hierarki pengendalian risiko adalah A. Menghilangkan. B. Engineering atau rekayasa. C. Alat pelindung diri. D. Penggantian. E.
Jawaban A, B, C, dan D benar. Jawabannya adalah E. Pada slide berikut kita bisa lihat diagram dari hierarki pengendalian resiko. Yang pertama eliminasi, kedua substitusi, ketiga rekayasa atau engineering, dan keempat pengendalian resiko, keempat pengendalian administratif, dan yang terakhir adalah APD. Yang dimaksud dengan hazard adalah A. Keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kerugian, bencana. B. Ketidakjujuran atau perilaku yang kurang baik pada seseorang yang meningkatkan frekuensi kerugian. C. Kondisi fisik yang dapat meningkatkan kesempatan terjadinya kerugian. D. Peristiwa umum yang menyebabkan kerusakan harta benda. Jawabannya adalah A. Hazard atau bahaya adalah suatu kondisi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian atau kehilangan. Kerugian atau kehilangan tersebut dapat berupa kecelakaan, penyakit akibat kerja, kerusakan peralatan atau harta benda, atau kerusakan lingkungan. Resiko yang sengaja ditimbulkan berupa terjadinya ketidakpastian yang memberi keuntungan, seperti hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka, merupakan definisi dari resiko. A. Fundamental, B. Dinamis, C. Spekulatif, dan D. Khusus. Jawabannya adalah C. Resiko spekulatif atau spekulatif risk adalah resiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian atau loss, atau tidak menimbulkan kerugian apapun atau non-loss, atau dapat mendatangkan keuntungan atau gain. 21. Resiko yang penyebabnya berasal dari dalam perusahaan sendiri seperti kecelakaan kerja, kerusakan aktiva, mismanagement merupakan jenis resiko. A. Internal, B. Eksternal, C. Statis, dan D. Dinamis. Jawabannya adalah A, yaitu resiko internal. Resiko internal ini merupakan resiko yang penyebabnya berasal dari dalam perusahaan sendiri. Untuk pengertian dari resiko eksternal, statis, dan dinamis dapat kita baca dalam slide berikut ini Bapak Ibu ya. Jadi dari ketiga ini yang tidak termasuk dalam pengertian nomor 21 adalah resiko internal. Nomor 22. Kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi adalah A. Peril, B. Hazard, C. Loser, D. Risk. Jawabannya adalah C. Loser adalah kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian finansial, kerusakan fisik, atau hilangnya reputasi. Untuk pengertian yang lainnya dapat Bapak Ibu baca pada slide berikut ini. Nomor 23. Penilaian-penilaian risiko mencakup hal-hal berikut kecuali A. Identifikasi risiko, B. Penilaian probabilitas, C. Implementasi risiko, D. Analisis risiko. Berikut adalah diagram penilaian risiko. Nah, Bapak Ibu bisa lihat juga pada bagan berikut seperti apa bagan penilaian risiko yang pada akhirnya menuju kepada prioritas penanganan risiko. Maka dari itu, soal nomor 23 jawaban yang benar adalah C, yaitu implementasi risiko, yang tidak termasuk di dalam bagan ataupun hal-hal yang mencakup tentang penilaian risiko, karena pada bagan tersebut tidak ada disampaikan tentang implementasi risiko. Untuk pengertian dari masing-masing sub dari penilaian risiko ini bisa kita baca pada slide berikut. Nomor 24. 3 macam tipe pelaku usaha berkaitan dengan risiko adalah sebagai berikut, kecuali A. Risk taker, B. Risk maker, C. Risk neutral, D. Risk avoider.
Jawabannya adalah B, yaitu risk maker adalah orang atau organisasi yang menciptakan atau meningkatkan risiko suatu perusahaan. Mereka mungkin melakukan ini secara sengaja atau tidak sengaja. Jawaban yang benar adalah risk maker. Untuk pengertian lainnya bisa kita baca pada slide berikut. Nomor 25. Berikut merupakan elemen-elemen utama dari manajemen risiko, kecuali A. Penilaian risiko, B. Penanganan risiko, C. Monitoring dan review, D. Implementasi. Jawabannya adalah D. Manajemen risiko adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, menangani, dan memantau risiko. Seperti pada bagan di bawah ini Bapak Ibu bisa lihat untuk masing-masing bagan dan tata urutan dari elemen-elemen utama dari manajemen risiko. Maka yang tidak termasuk adalah implementasi, karena tidak termasuk dalam bagan berikut. Nomor 26. Di bawah ini merupakan jenis-jenis risiko dari sudut pandang penyebab kecuali A. Risiko operasional, B. Risiko finansial, C. Risiko strategi, D. Risiko fundamental. Jawabannya adalah D. Risiko fundamental adalah jenis risiko dari sudut pandang dampak. Untuk pengertian lainnya bisa kita baca pada slide berikut. Nomor 27. Potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan adalah A. Hazard, B. Risiko, C. Spekulasi, dan D. Adverse selection. Jawabannya adalah A. Hazard atau bahaya adalah suatu kondisi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian atau kehilangan. Kerugian atau kehilangan tersebut dapat berupa kecelakaan, penyakit akibat kerja, kerusakan peralatan, harta benda, atau kerusakan lingkungan. Nomor 28. Sejumlah risiko yang dapat ditanggung oleh suatu perusahaan dikenal sebagai A. Risk appetite, B. Risk tolerance, C. Risk ceiling, D. Risk exposure. Jawabannya adalah A. Risk appetite adalah suatu keadaan di mana organisasi memilih untuk menerima risiko. Untuk pengertian yang lainnya boleh kita baca pada slide berikut. Nomor 29. Yang bukan merupakan risk dashboard adalah A. Perangkat untuk memantau keuntungan dan kerugian perusahaan, B. Perangkat manajemen untuk memantau tingkat risiko perusahaan, C. Perangkat untuk memantau risiko yang berdampak terhadap kerugian perusahaan, D. Perangkat manajemen untuk memantau risiko. Jawabannya adalah A. Risk dashboard adalah perangkat yang digunakan untuk memantau risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Risk dashboard biasanya menampilkan informasi tentang tingkat risiko, potensi kerugian, dan langkah-langkah pengendalian risiko yang telah diambil. Nomor 30. Apa yang dimaksud dengan identifikasi bahaya? A. Proses menghilangkan bahaya di tempat kerja. B. Proses mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi di tempat kerja. C. Proses mengevaluasi dampak bahaya di tempat kerja. D. Proses mengurangi risiko di tempat kerja. Jawabannya adalah B. Identifikasi bahaya adalah proses untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, prosedur, dan lain-lain. Identifikasi bahaya merupakan langkah awal dalam manajemen risiko K3 yang menjadi landasan dalam pencegahan kecelakaan atau pengendalian risiko. Nomor 31. Mengapa penting untuk melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja? A. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. B. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. C.
untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja. D. Untuk mengurangi biaya operasional perusahaan. Jawabannya adalah B. Identifikasi bahaya merupakan salah satu komponen dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja seperti ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 Poin A.1 berbunyi, identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, dan pada Pasal 2 dijelaskan tujuan penerapan SMK 3 yaitu A. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. B. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja, buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Serta C. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Jadi, identifikasi bahaya di tempat kerja merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan oleh setiap perusahaan yang menerapkan SMK 3 secara efektif. Nomor 32. Apa yang harus dilakukan setelah mengidentifikasi bahaya di tempat kerja? A. Mengabaikan bahaya yang telah diidentifikasi. B. Melaporkan bahaya kepada atasan. C. Mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko. D. Mengalihkan tanggung jawab kepada pekerja. Jawabannya adalah C. Identifikasi bahaya di tempat kerja penting dilakukan karena merupakan langkah awal dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dengan melakukan identifikasi bahaya, kita dapat mengetahui potensi bahaya yang ada di tempat kerja, baik bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja? A. Manajemen puncak perusahaan. B. Tim keselamatan dan kesehatan kerja. C. Pekerja di tempat kerja. D. Pemerintah daerah setempat. Jawabannya adalah A. Pengusaha sebagai manajemen puncak perusahaan merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja. Nomor 34. Apa yang harus dilakukan jika terdapat bahaya yang belum diidentifikasi di tempat kerja? A. Mengabaikan bahaya tersebut. B. Melaporkan bahaya kepada atasan. C. Mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko. D. Menunggu sampai ada kecelakaan terjadi. Jawabannya adalah C. Jika pekerja menemukan bahaya yang belum diidentifikasi di tempat kerja, maka pekerja harus segera melaporkan kepada pengusaha atau pengawas K3. Semakin cepat bahaya dilaporkan, maka semakin cepat tindakan dapat diambil untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Nomor 35. Manakah dari berikut ini adalah langkah terakhir dalam penanganan risiko? A. Mengidentifikasi risiko. B. Menganalisis risiko. C. Menerapkan tindakan penanganan risiko. D. Memantau efektivitas penanganan risiko. Jawabannya adalah D. Pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang telah diambil untuk mengurangi risiko telah efektif. Pemantauan risiko harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan yang telah diambil untuk mengurangi risiko tetap efektif. Nomor 36. Berikut ini adalah contoh dari metode eliminasi risiko K3, yaitu A. Memasang pagar pengaman di area kerja. B. Melakukan pelatihan keselamatan. C. Menggunakan APD. D. Mengganti bahan berbahaya dengan bahan yang lebih aman. E. Jawaban A, B, C, dan D salah. Jawabannya adalah E. Metode eliminasi ini menghilangkan sumber bahaya dari tempat kerja, sehingga risiko terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja menjadi 0. Nomor 37. Manakah dari berikut ini contoh dari metode pengendalian risiko K3 dengan menggunakan Personal Protective Equipment atau PPE? A. Helm safety. B. Sepatu keselamatan. C. Sarung tangan.
D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. Sesuai dengan Permenaker Trans nomor per 08/Men/8/2010 tentang alat pelindung diri, pasal 1 ayat 1 menyebutkan, alat pelindung diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Di dalam lampiran peraturan ini diterangkan mengenai fungsi dan jenis alat pelindung diri, yaitu alat pelindung kepala, helm pengaman, alat pelindung mata dan muka, kacamata pengaman, alat pelindung telinga atau earplug dan earmuff, alat perlindungan pernafasan, masker dan lain-lain, alat pelindung tangan, sarung tangan, alat pelindung kaki, sepatu keselamatan. Nomor 38. Tujuan penggunaan earplug atau earmuff adalah A. Mengurangi efek gangguan pendengaran, B. Menghindari gangguan pendengaran, C. Untuk aksesoris, D. A, B, dan C benar. Jawabannya adalah A. Sesuai Permenaker Trans nomor 8 tahun 2010 tentang alat pelindung diri, alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Earplug atau earmuff merupakan alat untuk menyumbat atau penutup telinga yang bertujuan melindungi dan mengurangi tingkat kebisingan yang masuk ke telinga. Nomor 39. Manakah dari berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang hierarki pengendalian risiko K3? A. Metode pengendalian risiko K3 harus diterapkan secara berurutan dari yang paling efektif ke yang paling tidak efektif. B. Metode pengendalian risiko K3 harus disesuaikan dengan tingkat risiko. C. Metode pengendalian risiko K3 harus dipilih berdasarkan biaya dan manfaatnya. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Hierarki pengendalian risiko adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola risiko. Hierarki ini mengacu pada serangkaian langkah yang harus diambil untuk mengendalikan risiko, dimulai dari langkah-langkah yang paling efektif hingga yang paling tidak efektif. Nomor 40. Manakah dari berikut ini adalah contoh dari metode engineering control risiko K3? A. Memasang alat pengaman di mesin. B. Memasang rambu-rambu keselamatan. C. Melakukan pelatihan keselamatan. D. Menggunakan APD. Jawabannya adalah A. Metode engineering control adalah metode pengendalian risiko K3 yang dilakukan dengan cara rekayasa atau modifikasi terhadap tempat kerja, mesin, atau peralatan kerja. Metode ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi sumber bahaya di tempat kerja. Salah satu cara yang dilakukan dalam metode ini adalah memasang alat pengaman pada mesin atau peralatan kerja. Nomor 41. Manakah dari berikut ini adalah contoh dari metode substitusi risiko K3? A. Mengganti bahan kimia berbahaya dengan bahan kimia yang lebih aman. B. Menggunakan mesin yang lebih otomatis. C. Melakukan prosedur kerja yang aman. D. Menggunakan APD. E. Mengadakan pelatihan keselamatan. Jawabannya adalah A. Metode substitusi risiko K3 adalah metode pengendalian risiko K3 yang dilakukan dengan cara mengganti bahan, alat, atau cara kerja dengan yang lain sehingga kemungkinan bahaya atau kecelakaan dapat diminimalkan. Salah satu contoh metode ini adalah mengganti bahan kimia berbahaya dengan bahan kimia yang lebih aman. Nomor 42. Hierarki pengendalian risiko K3 adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengendalikan risiko K3. Manakah dari berikut ini adalah langkah pertama dalam hierarki pengendalian risiko K3? A. Eliminasi. B. Rekayasa. C. Penggunaan APD. D. Substitusi. Jawabannya adalah A. Dalam hierarki pengendalian risiko K3, langkah pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya
atau aktivitas berbahaya secara keseluruhan. Eliminasi merupakan tindakan pengendalian yang paling efektif dalam hierarki pengendalian risiko ketiga. Kemudian diikuti substitusi, rekayasa, administrasi, lalu penggunaan APD. Berikut adalah urutan dari hierarki pengendalian risiko, bisa kita lihat pada diagram berikut. Nomor 43. Perusahaan XYZ memiliki mesin yang digunakan untuk memotong logam. Dalam identifikasi bahaya, perusahaan XYZ menemukan bahwa penggunaan mesin tersebut memiliki potensi bahaya terjepit. Bagaimana perusahaan XYZ dapat mengendalikan bahaya tersebut? A. Memasang pagar pengaman di sekitar mesin. B. Melatih pekerja untuk menggunakan mesin dengan benar. C. Menyediakan alat pelindung diri atau APD untuk pekerja. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Perusahaan XYZ dapat mengurangi risiko terjepit dengan menerapkan pengendalian, yaitu 1. Memasang pagar pengaman di sekitar mesin untuk mencegah orang lain dari kemungkinan bahaya terjepit oleh mesin tersebut. Melatih pekerja untuk menggunakan mesin dengan benar untuk mengurangi kemungkinan pekerja melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan terjepit. Dan yang terakhir adalah menyediakan APD untuk pekerja untuk mengurangi dampak dari bahaya terjepit. Nomor 44. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahaya, kecuali A. Inspeksi secara langsung, B. Wawancara dengan pekerja, C. Analisis dokumen, D. Penggunaan daftar periksa. Jawabannya adalah D. Daftar periksa alat untuk memastikan bahwa tugas atau proses dilakukan dengan benar dan aman. Jadi dia tidak termasuk dalam metode mengidentifikasi bahaya. Nomor 45. Sebuah perusahaan konstruksi ingin mengurangi risiko kecelakaan kerja jatuh dari ketinggian. Metode penanganan risiko ketiga yang paling tepat adalah A. Menghindari risiko dengan menggunakan peralatan yang tidak memerlukan pekerja untuk bekerja di ketinggian. B. Mengurangi risiko dengan menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat di ketinggian seperti penggunaan alat pelindung diri dan rambu-rambu keselamatan. C. Mentransfer risiko dengan membeli asuransi kecelakaan kerja. D. Menerima risiko dengan menetapkan batas kerugian yang dapat ditanggung perusahaan. Jawabannya adalah B. Metode mengurangi risiko adalah metode yang paling umum digunakan untuk menangani risiko K3. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penggunaan APD, penempatan rambu-rambu K3 di tempat yang mudah terlihat, meningkatkan pelatihan atau prosedur kerja, menerapkan teknologi atau alat baru, dan terakhir adalah melakukan mitigasi risiko. Nomor 46. Apa saja tujuan dari penanganan risiko? A. Untuk mengurangi risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. B. Untuk menghilangkan risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. C. Untuk mengendalikan risiko agar berada pada tingkat yang dapat diterima. D. Untuk menghilangkan semua bahaya dari tempat kerja. Jawabannya adalah C. Yaitu tujuan manajemen risiko ketiga adalah hazard identification atau hazard recognition, risk assessment, risk control measure, atau risk mitigation. Mengendalikan risiko yang terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematik agar kerugian dapat dihindari atau diminimalkan. Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi atau perusahaan, meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled atau tidak dapat diterima, menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya. Nomor 47. Manakah di bawah ini yang merupakan langkah dalam analisis risiko kuantitatif? A. Mengidentifikasi risiko. B. Mengukur probabilitas risiko. C. Mengukur dampak risiko. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D.
Analisis risiko kuantitatif adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis risiko menggunakan angka dan statistik. Analisis risiko kuantitatif terdiri dari 3 langkah utama. 1. Mengidentifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi semua risiko yang dapat mempengaruhi proyek atau organisasi. 2. Mengukur probabilitas risiko adalah proses menentukan kemungkinan terjadinya risiko. 3. Mengukur dampak risiko adalah proses menentukan konsekuensi yang akan terjadi jika risiko terjadi. Setelah ketiga langkah ini selesai, analisis risiko kuantitatif dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang bagaimana mengendalikan risiko. Nomor 48. Langkah terpenting dalam penilaian risiko adalah A. Identifikasi risiko, B. Analisis risiko, C. Evaluasi risiko, D. Komunikasi risiko. Jawabannya adalah B. Analisis risiko adalah langkah terpenting dalam penilaian risiko karena merupakan langkah pertama dan menjadi dasar bagi pelaksanaan evaluasi risiko. Untuk diagram penilaian risiko dapat kita lihat pada bagian berikut. Nomor 49. Pernyataan yang tidak benar terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko di tempat kerja adalah A. Perusahaan diwajibkan membuat prosedur terdokumentasi dalam pelaksanaan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. B. Penyusunan rencana K3 wajib mempertimbangkan hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko. C. Pelaksana identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko harus oleh ahli K3 internal perusahaan. D. Pelaksanaan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko harus oleh petugas yang kompeten baik internal maupun eksternal perusahaan. Jawabannya adalah C. Kegiatan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko di tempat kerja harus mengikuti persyaratan sebagai berikut. 1. Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3. 2. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten. Pada lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, elemen 2, pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, sub elemen 2.1 rencana strategi K3. Kriteria audit 2.11 dan 2.1.2. Nomor 50. Mengapa pemantauan dan tinjauan ulang risiko perlu dilakukan? A. Untuk memastikan bahwa pengendalian risiko yang telah diterapkan masih efektif. B. Untuk mengidentifikasi risiko baru yang mungkin muncul. C. Untuk menilai apakah perlu dilakukan perubahan atau perbaikan pada pengendalian risiko. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Pemantauan dan tinjauan ulang risiko perlu dilakukan karena beberapa alasan, yaitu A. Karena kondisi di tempat kerja dapat berubah seiring waktu, sehingga pengendalian yang telah diterapkan mungkin tidak lagi efektif. Maka perlu memastikan bahwa pengendalian risiko yang telah diterapkan masih efektif. B. Sesuai dengan kondisi perusahaan yang berkembang dikarenakan adanya perubahan teknologi, perubahan lingkungan, dan perubahan perilaku pekerja, maka perlu diidentifikasi risiko baru yang mungkin muncul. C. Dilakukan penilaian untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan berhasil mengurangi risiko dan memperbaiki pengendalian yang ada. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan soal tentang materi manajemen risiko untuk soal-soal ujian calon ahli K3 umum. Kami dari PT Lanto Masa Anugrah mengucapkan banyak terima kasih dan semoga video yang kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang akan mengikuti ujian calon ahli K3 umum atau yang sudah mengikuti ujian calon ahli K3 umum. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih, salam safety dan sehat selalu. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa.